Kadang dalam hidup, kita bertemu seseorang yang membuat kita merasa spesial. Seseorang yang seolah hadir membawa warna, lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Awalnya dia begitu intens, selalu ada, selalu merespon, bahkan memberi perhatian yang membuatmu nyaman. Tapi perlahan, segalanya berubah. Pesanmu mulai dibaca tapi tak dibalas, suaramu tak lagi disambut antusias seperti dulu. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apa salahku? Kemana perginya dia yang dulu begitu hangat dan penuh janji? Ini bukan sekadar kehilangan komunikasi. Ini tentang rasa bingung, rasa ditinggalkan tanpa penjelasan. Inilah yang dinamakan ghosting. Dan kalau kamu sedang mengalaminya sekarang, percayalah, kamu tidak sendiri. Banyak orang pernah merasakan hal yang sama. Tapi, hal yang paling penting saat ini bukan mencari dia yang pergi. Tapi bagaimana kamu merespons dengan cara yang bijak, tenang, dan tidak menghancurkan dirimu sendiri. Karena ketika seseorang mulai menjauh atau bahkan menghilang, itu bukan selalu karena kamu tak cukup baik. Bisa jadi, itu karena dia memang tak cukup dewasa untuk berkomunikasi dengan benar. Jangan buru-buru panik. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang justru terjebak pada overthinking yang menyiksa. Mereka menganalisis setiap kata, setiap momen, mencari-cari apa yang mungkin salah. Padahal seringkali, masalahnya bukan padamu, tapi pada dia yang tak mampu memberi kepastian. Maka langkah pertama yang harus kamu lakukan saat di-ghosting adalah tarik napas dalam-dalam. Tenangkan dirimu terlebih dahulu sebelum bertindak atau menyimpulkan apapun. Karena ketika emosimu meledak-ledak, kamu akan sulit berpikir jernih. Dan saat itulah kamu bisa membuat keputusan yang justru memperburuk keadaan. Ghosting itu memang menyakitkan, karena kamu tak diberi penjelasan. Tapi bukan berarti kamu harus mencari-cari penjelasan dari orang yang tak mau bicara. Ingat baik-baik, kamu berhak diperlakukan dengan hormat dan jelas. Jika seseorang bisa memberikan itu, mungkin dia memang bukan tempat yang tepat untukmu berlabuh. Tunggu bagian selanjutnya untuk langkah-langkah bijak yang bisa kamu lakukan, agar kamu tetap kuat, tetap waras, dan tetap bisa melangkah meski tanpa dia. Langkah pertama, berhenti mengejar orang yang menjauh. Mungkin sulit untuk diterima, tapi semakin kamu mengejarnya, kamu justru memberi sinyal bahwa dia boleh memperlakukanmu seenaknya. Kamu mungkin berpikir, kalau kamu tetap bertahan, dia akan kembali. Tapi kenyataannya, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu merasa dikejar tanpa arah. Hubungan yang sehat itu saling mencari, bukan satu pihak yang terus berjuang sendirian. Jika kamu terus-menerus mengirim pesan tanpa balasan, menelepon tapi diabaikan, itu bukan cinta. Itu pengabaian yang dibungkus harapan palsu. Kamu punya harga diri yang harus kamu jaga. Dan orang yang tulus mencintaimu akan takut kehilanganmu, bukan tega menghilang begitu saja. Mungkin awalnya kalian dekat, intens, dan saling memberi perhatian. Tapi ketika seseorang mulai menjauh tanpa alasan jelas, itu tanda bahwa dia sudah tidak sepenuhnya hadir. Dan kalau kamu terus mengejarnya, kamu akan kelelahan secara emosional, dan lebih parahnya lagi, kamu mulai merasa tidak berharga. Padahal nilaimu tidak pernah turun hanya karena seseorang memilih pergi. Mengejar hanya akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Padahal dalam hubungan, kamu juga pantas dicintai dengan usaha yang sama. Berhentilah sejenak, tarik napas, dan sadari bahwa cinta bukan soal mempertahankan yang tak mau tinggal. Langkah kedua, beri ruang untuk dirimu sendiri merasa. Saat seseorang menjauh tanpa penjelasan, wajar jika hatimu kacau dan pikiranmu dipenuhi tanda tanya. Jangan buru-buru menenangkan diri dengan pura-pura tegar. Izinkan dirimu merasa hancur, karena rasa sakit adalah bagian dari proses penyembuhan. Kita sering diajarkan untuk kuat dan tidak cengeng. Tapi nyatanya, kekuatan sejati adalah berani mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Menangis bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu pernah tulus memberi. Dan sekarang hatimu sedang berjuang untuk ikhlas melepaskan. Kalau kamu butuh waktu untuk menyendiri, ambil waktu itu. Jangan paksa diri untuk langsung move on. Hanya karena orang lain bilang, udah, lupain aja. Kamu yang tahu bagaimana dalamnya kamu mencintai. Dan hanya kamu yang tahu seberapa sakitnya ditinggalkan tanpa penjelasan. Rasa kecewa, marah, bingung, itu semua valid. Yang salah bukan kamu karena merasa, tapi dia yang pergi tanpa memberi kejelasan. Beri ruang untuk dirimu sendiri memahami apa yang sedang kamu rasakan. Bukan untuk terjebak di sana selamanya, tapi untuk benar-benar bisa berdamai nantinya. Jangan membenci perasaanmu, karena dari luka ini, kamu akan tumbuh jadi seseorang yang lebih kuat dan bijak. Langkah ketiga, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Saat seseorang menjauh, otak kita sering bermain dengan ribuan kemungkinan yang menyakitkan. Apa aku kurang cantik? Apa aku terlalu banyak menuntut?
Atau apa aku terlalu cepat berharap? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu salah, tapi karena kamu sedang mencari pegangan saat semuanya terasa menggantung. Padahal kenyataannya, tidak semua kepergian harus kamu kaitkan dengan kekurangan dirimu. Orang yang benar-benar mencintaimu akan bicara, bukan menghilang diam-diam. Dan orang yang menghilang tanpa kabar, seringkali melarikan diri dari tanggung jawab emosional. Kamu bukan tempat sampah untuk orang yang hanya datang saat butuh, lalu pergi tanpa penjelasan. Kamu adalah manusia berharga yang pantas mendapatkan cinta yang jelas dan utuh. Jadi, hentikan kebiasaan menyalahkan diri setiap kali seseorang pergi. Igarintana kalau kamu terus menyalahkan diri, kamu akan tenggelam dalam luka yang sebenarnya bukan kamu yang buat. Mulailah mengubah sudut pandangmu. Dia pergi bukan karena kamu tidak layak, tapi karena dia tidak cukup mampu mencintai dengan benar. Dan percayalah, yang bisa menghancurkanmu bukan kepergian dia, tapi pikiranmu sendiri yang terus menyalahkan dirimu. Lindungi dirimu dari luka yang kamu ciptakan sendiri lewat asumsi. Langkah keempat, fokus kembali ke hidupmu sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memikirkan dia, sampai lupa bagaimana caranya menikmati waktumu sendiri. Kamu lupa rasanya menikmati sore tanpa menunggu pesan. Lupa rasanya tersenyum karena hal-hal kecil, bukan karena validasi dari seseorang yang belum tentu tulus. Kini saatnya kamu ambil kembali ruang itu. Ruang yang selama ini dipenuhi harapan-harapan yang tidak pernah dipenuhi. Mulailah dari hal-hal sederhana. Bangun pagi tanpa membuka chatnya, berjalan kaki tanpa berharap dia tiba-tiba datang. Lakukan hal-hal yang dulu kamu sukai, yang dulu kamu tinggalkan demi terus ada untuknya. Karena semakin kamu mengisi waktumu, semakin kecil ruang kosong yang ia tinggalkan. Terkadang, kita tidak sadar bahwa kita terlalu fokus pada dia, hingga lupa merawat diri sendiri. Padahal cinta terbaik datang saat kita sudah utuh, bukan saat kita sedang mencari tambalan. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu seseorang yang tidak tahu arah. Jangan biarkan satu orang yang salah membuatmu ragu pada cinta yang benar. Kamu punya mimpi, punya rencana, punya masa depan. Dan semua itu tetap bisa berjalan, bahkan tanpa dia di sampingmu. Jadi mulai sekarang, fokuslah pada satu hal yang pasti, dirimu sendiri. Karena satu-satunya orang yang akan selalu bersamamu sampai akhir adalah kamu sendiri. Langkah kelima, hindari keinginan untuk stalking sosial medianya. Aku tahu kamu penasaran. Penasaran apa dia baik-baik saja? Apa dia masih ingat kamu? Atau sudah dengan orang lain? Tapi percayalah, setiap kali kamu membuka profilnya, kamu sedang membuka kembali luka yang sedang berusaha kamu tutup. Semakin kamu lihat hidupnya, semakin dalam kamu terjebak dalam bayangan masa lalu. Kamu akan mulai mengira-ngira, siapa perempuan yang dia kasih like, kenapa dia terlihat bahagia padahal baru saja meninggalkanmu. Dan dari situlah overthinkingmu tumbuh liar, menciptakan cerita yang belum tentu benar tapi tetap saja menyakitkan. Stalking hanya akan membuatmu sulit sembuh. Karena bagaimana bisa kamu melupakan jika kamu masih terus melihat? Jangan jadikan sosial medianya sebagai sumber ketidakwarasanmu. Jangan jadikan story-nya sebagai pengganti obrolan yang tidak pernah kamu dapatkan lagi. Jika perlu, mute akun dia. Atau kalau hatimu benar-benar tidak kuat, tidak ada salahnya untuk unfollow demi kebaikanmu sendiri. Melindungi perasaanmu bukanlah tindakan egois. Itu bentuk paling sederhana dari mencintai diri sendiri. Ingat, kamu sedang mencoba sembuh. Dan penyembuhan butuh jarak dari semua yang membuatmu terjatuh. Langkah keenam, terima kenyataan meski pahit. Menerima bukan berarti kamu setuju dengan apa yang dia lakukan, tapi kamu memilih untuk tidak terjebak dalam luka itu terlalu lama. Menerima artinya kamu tidak lagi menunggu penjelasan, yang mungkin tak akan pernah datang. Kamu belajar berdiri sendiri meski sebelumnya kamu bertumpu pada kehadirannya. Kenyataan bahwa dia pergi memang menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi kalau kamu terus berharap pada seseorang yang tidak punya niat untuk kembali. Jangan tunggu pesan yang tidak diketik. Jangan tunggu permintaan maaf dari seseorang yang bahkan tidak merasa bersalah. Terima bahwa tidak semua hubungan punya akhir yang manis. Dan tidak semua cerita cinta harus selesai dengan bersama. Kadang orang hadir hanya untuk memberi pelajaran. Bukan untuk menetap, tapi untuk menyadarkan bahwa kamu butuh cinta yang lebih dari sekadar basa-basi manis. Bukan berarti kamu gagal dalam mencintai. Tapi mungkin kamu berhasil menunjukkan siapa dirimu, dan dia tak mampu mengimbanginya. Kamu tidak salah karena berharap. Tapi kamu akan rugi kalau tetap bertahan dalam penantian tanpa kepastian. Jadi terimalah bahwa dia memilih untuk pergi. Dan kamu memilih untuk tetap waras. Karena pada akhirnya, bukan dia yang menentukan kebahagiaanmu, tapi keputusanmu sendiri untuk tidak terus hidup dalam luka yang sama. Langkah ketujuh, jangan cari pelarian hanya karena kamu merasa kesepian. Kesepian memang terasa menyakitkan, apalagi setelah terbiasa berbagi cerita dengan seseorang yang kini menghilang. Tapi mencari cinta baru hanya untuk mengobati luka lama, bukan solusi.
Itu hanya membuatmu terlihat belum selesai dengan masa lalu. Kamu bisa saja menemukan seseorang baru, lalu berharap dia bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Tapi jika ruang itu belum dibersihkan dari luka, maka siapapun yang masuk akan ikut tersakiti. Jangan buru-buru mencari pelipur lara hanya karena kamu takut sendiri. Kesendirian bukan musuh. Justru kadang jadi waktu terbaik untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Biarkan hatimu sembuh sepenuhnya dulu. Karena hati yang belum sembuh cenderung menempel pada siapapun yang terlihat peduli, meski belum tentu tulus. Kamu tidak perlu bukti bahwa kamu masih pantas dicintai dari orang baru. Cukup dengan mencintai dirimu sendiri, kamu sudah membuktikan semuanya. Kalaupun nanti cinta yang baru datang, biarlah itu terjadi karena kamu sudah siap, bukan karena kamu butuh pelarian, tapi karena kamu ingin menjalani hubungan yang sehat dan sadar. Mencintai dari luka hanya akan melukai. Tapi mencintai dari ketenangan akan membawa kebahagiaan yang jauh lebih dalam. Langkah ke-8, maafkan. Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan semua perlakuan buruk yang kamu terima. Tapi ini soal membebaskan hatimu dari beban yang terus kamu bawa sejak dia pergi. Kamu tidak bisa terus hidup dengan amarah dan dendam yang kamu pelihara sendiri. Dia mungkin tak akan pernah sadar bahwa dia menyakitimu. Tapi kamu harus sadar bahwa kamu tidak bisa terus jadi korban dari kenangan itu. Maafkan dirimu karena dulu pernah terlalu percaya. Maafkan dirimu karena pernah berharap pada orang yang bahkan tidak tahu cara menghargai. Kamu manusia, dan manusia punya hak untuk salah. Tapi kamu juga punya hak untuk bangkit dan memperbaiki hidupmu. Jangan terus menyiksa diri dengan kalimat, harusnya aku tahu dari awal. Karena cinta itu bukan soal logika. Kadang kamu mencintai karena kamu merasa aman, bukan karena kamu yakin. Dan itu tidak salah. Itu justru tanda bahwa kamu tulus, dan ketulusan itu tidak pernah salah arah. Memaafkan bukan soal dia layak atau tidak, tapi soal kamu yang layak untuk tenang, untuk damai, dan untuk melangkah ke hidup yang lebih baik. Lepaskan amarahnya. Biarkan semua yang menyakitkan itu tinggal di masa lalu. Agar kamu bisa membuka ruang untuk bahagia, tanpa terus terbayang oleh luka yang sama. Langkah ke-9, pelajari pola, jangan ulangi luka yang sama. Setiap kejadian dalam hidup, termasuk disakiti dan ditinggalkan, membawa pesan tersembunyi. Kalau kamu terus mengalami hal yang sama, mungkin bukan karena kamu sial, tapi karena kamu belum belajar dari pengalaman sebelumnya. Mungkin kamu terlalu cepat terbuka, terlalu cepat percaya, terlalu mudah memberi hati pada orang yang belum tentu siap menerima. Kamu harus mulai mengenali tanda-tanda awal, mana yang sungguh peduli, dan mana yang hanya numpang singgah. Jangan biarkan rasa sepi membuatmu memaksakan cinta yang sebenarnya sudah kelihatan arahnya sejak awal. Kamu bukan tempat bagi orang yang hanya datang saat butuh lalu hilang saat bosan. Kamu bukan rumah singgah untuk mereka yang tak berniat tinggal. Jadikan semua yang telah terjadi sebagai pelajaran, bukan trauma, agar kamu tidak lagi takut mencintai, tapi juga tidak lagi buta saat mencintai. Kalau kamu sudah tahu bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa alasan, kamu akan lebih berhati-hati saat menerima yang baru. Bukan karena kamu curiga, tapi karena kamu lebih menghargai dirimu sekarang. Jangan khawatir, kamu akan mencintai lagi. Tapi kali ini kamu akan mencintai dengan sadar. Bukan sekadar berharap tanpa dasar. Langkah ke-10, percaya bahwa semesta sedang menyelamatkanmu. Apa yang kamu anggap kehilangan, bisa jadi adalah perlindungan yang tidak kamu sadari saat ini. Orang yang meninggalkanmu diam-diam, bukan kehilangan yang besar. Bisa jadi justru kamu sedang diselamatkan. Dari kehidupan yang penuh, ketidakpastian dan luka baru. Kadang Tuhan menghapus seseorang dari hidupmu bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena kamu terlalu layak untuk terus disakiti oleh orang yang salah. Cinta itu bukan sekadar tentang bersama, tapi tentang siapa yang benar-benar hadir saat kamu butuh pegangan, bukan yang pergi saat kamu mulai berharap. Jangan jadikan satu kegagalan cinta sebagai akhir dari segalanya, karena perjalananmu masih panjang, dan yang terbaik belum tentu ada di masa lalu. Kamu berhak bahagia. Dan kamu akan sampai di titik itu, saat kamu tidak lagi menyesali yang pergi, tapi bersyukur karena akhirnya bebas dari luka yang tak kamu sadari, sudah lama menguras jiwamu. Jadi saat kamu di ghosting, saat seseorang mulai menjauh dan membungkamu dengan diam, jangan panik, jangan langsung merasa kamu tak layak dicintai. Lakukan langkah-langkah bijak seperti yang sudah kamu pelajari tadi, karena kamu pantas dicintai dengan jelas, dihargai tanpa harus mengejar, tidak dipertahankan tanpa harus memohon. Lepaskan mereka yang tidak tahu cara mencintaimu dengan benar, dan peluk dirimu sendiri lebih erat dari sebelumnya. Karena kamu lebih kuat dari rasa sepi, dan kamu lebih berharga dari seseorang yang hanya datang untuk lalu pergi.